Hai Church, Shalom. Jumpa lagi dalam program Aku dan Keluargaku, sebuah program dari GCIC yang akan menolong saudara untuk membangun keluarga yang tangguh, kuat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Suatu saat ada seorang yang bercerita kepada saya. Dia menceritakan tentang pergumulan yang dialami oleh keluarganya. Dia bersama dengan orang yang sangat dicintai dan dikasihinya, menikah dalam usia yang sangat relatif muda. Suaminya hanyalah seorang karyawan perusahaan dagang yang harus bekerja di luar kantor. Setiap hari dia harus pergi dari toko satu ke toko yang lainnya untuk menawarkan barang yang dijual oleh perusahaannya. Keluarga ini memiliki beberapa anak dan ketika tahun demi tahun berlalu, apa yang dilakukan oleh suaminya diberkati oleh Tuhan. Suaminya memiliki posisi yang cukup meningkat di kantornya. Penghasilan yang dulu cukup hanya untuk makan sehari-hari. Namun tahun-tahun yang dilalui membuat penghasilan yang diterima oleh suaminya mampu untuk membeli rumah dan mobil. Bahkan anak-anaknya pun memiliki kehidupan yang nyaman dan memiliki gadget yang mereknya cukup lumayan ternama dan mahal harganya tentunya. Seiring dengan berjalannya waktu, berkat Tuhan yang diterima ternyata tidak membuat keluarga ini menjadi keluarga yang kuat dan harmonis. Suami memiliki wanita lain yang kemudian dijadikan istrinya tanpa sepengetahuan istri sahnya. Lambat laun sang istri mulai mengetahui perbuatan suaminya. Dan hal ini sangat melukai hatinya. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi. Bahkan hampir-hampir pernikahan ini terancam perceraian. Sampai suatu saat istrinya ketika sedang tidur, dia mendapat mimpi. Dan sepertinya dapat terdengar jelas di telinganya. Jangan kamu ceraikan suamimu. Sang istri teringat akan firman Tuhan yang berkata apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Hal inilah yang membuat sang istri tetap bertahan sekalipun hatinya pedih, sekalipun hatinya kecewa setiap kali melihat suaminya. Bahkan ketika suaminya harus tugas keluar kota, hatinya tidak tenang. Dan peristiwa yang menyakitkan ini ternyata berimbas kepada kondisi keuangan keluarganya. Penghasilan yang dulu bisa digunakan untuk hidup sangat mewah. Jika ingin sesuatu, maka dapat dengan mudah membelinya. Namun saat ini, penghasilan itu atau gaji yang diterima hanya sebatas numpang lewat. Keluarga ini mengalami kesulitan keuangan karena sikap seorang kepala keluarga yang menyalahkan berkat Tuhan yang dia terima. Berkat Tuhan yang tidak digunakan dengan baik akan membuat kita jatuh dalam dosa. Dan itu akan berakibat fatal untuk kehidupan keluarga yang dibangun. Nah, hari ini saya mengambil tema untuk aku dan keluargaku adalah hati-hati dalam mengelola berkat Tuhan. Di dalam Kejadian 9 ayat 20-21 dikatakan, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Minggu lalu kita belajar bagaimana Nuh seorang yang benar. Dan hidup Nuh ini menarik hati Tuhan untuk Nuh dipakai Tuhan membuat bahtera sehingga keluarganya diselamatkan. Di tengah-tengah situasi dunia yang dipenuhi oleh orang-orang yang bersikap jahat, berbuat jahat. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Menurut beberapa penafsir, Nuh ini membuat bahtera selama 120 tahun. Dan selama itulah Nuh menjadi seorang yang handal dalam perkayuan.
Ia membuat bahtera tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Setelah bahtera itu selesai, maka Nuh dan seisi keluarganya masuk. Juga berbagai macam hewan serta tumbuh-tumbuhan untuk memberi makan hewan-hewan yang ada di dalam bahtera itu ada. Dan Nuh membawanya masuk. Ketika bumi mulai kering, maka Nuh dan seisi bahtera semua keluar untuk berkembang biak memenuhi bumi. Setelah air bah itu selesai, maka Nuh bekerja menjadi seorang petani. Alkitab mencatat seperti yang barusan kita baca, bahwa Nuh adalah orang pertama yang membuat kebun anggur. Dan Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh Nuh. Saudara, dalam kehidupan kita pun sama. Segala sesuatu ada musimnya. Seperti Nuh yang dulunya adalah seorang tukang kayu yang handal dalam perkayuan. Membuat bahtera yang sangat besar, tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Namun setelah peristiwa air bah itu, Nuh menjadi seorang petani. Segala sesuatu ada musimnya. Mungkin dulu kita sebagai seorang pegawai bekerja di kantor. Namun setelah pandemi, usaha di kantor mengalami kendala dan begitu ada banyak pemutusan tenaga kerja. Membuat orang-orang begitu banyak bekerja, melakukan usaha apapun untuk menunjang kehidupannya. Ada banyak orang yang bekerja di bisnis kuliner dan berkembang sangat pesat di masa-masa pandemi yang cukup hebat pada waktu itu. Pesanan terus bergulir, bahkan harus mengantri minimal 1 bulan untuk dapat merasakan makanan yang dibuatnya. Dan Tuhan sangat memberkati usaha yang dilakukan. Bahkan kemarin ketika Pak Tro dan saya berjumpa dengan sepasang suami istri, dia bercerita tentang seorang yang bekerja di toko elektronik. Sebelum pandemi tokonya biasa saja. Tidak ada perkembangan yang cukup signifikan. Tapi ketika pandemi terjadi, ada begitu banyak orang bekerja dari rumah. Toko elektroniknya mulai menjadi ramai. Bahkan berkembang dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika orang-orang bekerja di rumah dan mereka mulai berlama-lama di rumah, mereka mulai melihat kondisi rumahnya. Wah, ternyata televisi yang mereka miliki selama ini terlalu kecil. Dan itu tidak nyaman membuat mereka menikmati tontonan di rumah yang menghibur mereka dalam waktu-waktu yang senggang. Itu membuat mereka menukarkan televisi yang kecil itu menjadi ukuran yang lebih besar. Ada juga yang berebut untuk membeli air purifier supaya menyegarkan udara yang di rumah. Bahkan banyak orang yang mengganti AC supaya kerja mereka di rumah menjadi lebih nyaman. Dan di masa pandemi itu, orang yang memiliki toko elektronik ini menuai berkat yang sangat luar biasa. Di luar ekspektasinya. Saudara, sebagai orang yang bekerja, kita bisa memasuki musim-musim tertentu. Mungkin ada kalanya kita memasuki musim yang sukar, musim paceklik. Tapi ada waktunya kita masuk ke musim-musim di mana kita sangat diberkati. Namun perlu berhati-hati ketika Tuhan memberkati kita dengan limpah. Nuh menjadi petani dan menanam kebun anggur. Dan Nuh membuat minuman anggur dari pohon anggur yang ditanam. Bahkan sebagian mungkin terfermentasi. Sehingga ketika Nuh minum anggur itu, Nuh menjadi mabuk dan tidak sadarkan diri dalam kondisi telanjang. Saudara, minum anggur itu tidak salah jika diminum dalam sebuah batasan dan untuk tujuan kesehatan. Bahkan dalam pesta pernikahan di Kana, di situ disebutkan ada anggur yang disediakan oleh pembuat pesta. Dan bahkan Alkitab menulis dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-23 dikatakan demikian.
janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Saudara, tidak ada yang salah dengan anggur. Namun kalau anggur diminum sampai mabuk dan tidak sadarkan diri, itu yang salah. Nuh sebagai seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan Nuh berbicara kepada orang-orang yang hidup pada zamannya untuk hidup benar, mengikuti jejaknya, menjauhi kejahatan. Bahkan mungkin termasuk untuk Nuh menceritakan atau berkata kepada orang-orang sesamanya untuk tidak hidup dalam pesta pora dan kemabukan. Tapi hari itu Nuh jatuh dalam dosa. Dia mabuk dan dia tidak sadarkan diri dalam kondisi telanjang. Saudara, ketika saya membaca ini, itu mengingatkan akan sebuah peristiwa di mana ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mengakibatkan mereka melihat diri mereka dalam kondisi telanjang. Adam mengambil daun pohon ara dan menjahit pakaian dari pohon itu untuk menutupi ketelanjangan mereka. Saat Adam diberkati Tuhan dengan hidup limpah di Taman Eden, Adam jatuh dalam dosa. Dan kejatuhan itu membuat dia tahu bahwa dia telanjang. Hal yang sama terjadi ketika Nuh diberkati oleh Tuhan dengan kebun anggur yang berlimpah. Nuh mengalami kejatuhan. Dia mabuk dan tidak sadarkan diri dan telanjang. Adam dan Nuh menyalahgunakan berkat Tuhan dan membuat mereka jatuh dalam dosa. Saudara, Tuhan tidak memberkati kita supaya kita jatuh dalam dosa. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita membaca dalam terjemahan versi NLT, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 berkata, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Tujuan pencuri adalah untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tujuan Tuhan adalah memberi mereka kehidupan yang kaya dan memuaskan. Kata berkelimpahan dalam bahasa Yunani adalah perison, yang berarti sangat tinggi. Bisa juga berarti melampaui ukuran, berlebihan, kuantitas yang begitu melimpah, melebihi apa yang diharapkan oleh seseorang. Saudara, Allah Bapa memberkati Adam, memberkati Nuh. Dan demikian pula kedatangan Yesus ke dunia ini, yaitu untuk memberi kelimpahan di dalam kehidupan kita. Supaya kita ini hidupnya diberkati. Hidup melampaui apa yang kita pikirkan. Bukan hanya itu saja, Yesus datang supaya kita memiliki kehidupan kekal. Namun masalahnya kita seringkali tidak memahami tujuan Tuhan memberkati kehidupan kita. Sehingga membuat kita menyalahgunakan berkat yang Tuhan beri. Dan membuat kita jatuh di dalam dosa. Dalam 1 Timotius 1 ayat 7-9 berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, daging kita tidak pernah bisa berkata cukup. Selalu ingin lebih lagi dan lebih lagi. Sehingga membuat kita terjerat dan mencelakakan kehidupan kita.
Mereka yang ingin kaya bahkan terjatuh di dalam pencobaan. Karena terjerat dengan hawa nafsu mereka yang hampa dan mencelakakan. Sebagai seorang kepala keluarga atau sebagai seorang istri yang dikatakan penolong dalam keluarga. Bagaimana agar berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita secara berlebih, tidak disalahgunakan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, ketika saudara diberkati oleh Tuhan, maka saudara harus berani untuk berkata cukup. Ibrani pasal 13 ayat 5a berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, inilah yang menjadi masalah kehidupan kita. Ketika kita diberkati, kita tidak pernah merasa cukup. Seringkali kita bekerja sedemikian rupa sehingga kita mengabaikan kesehatan kita mengabaikan keluarga kita, hanya karena kita terus ingin mengejar kekayaan. Kita terus ingin mengejar mimpi kita. Dan tanpa kita sadari, ada begitu banyak rumah tangga yang hancur karena tidak pernah berkata cukup dalam kehidupannya. Saudara, Tuhan tahu ketika Dia memberkati kehidupan kita, Dia ingin supaya kita itu cukup dan kita tidak tamak dalam menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan ajarkan kepada kita, untuk kita itu menerima makanan dan minuman kita dengan cukup, saudara. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa akibat ketamakan kita. Mari ketika engkau diberkati Tuhan, berani berkata cukup. Tidak untuk tamak untuk diri kita, tapi kita mencukupkan atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita mengelola berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari gunakan dengan bertanggung jawab. Lukas pasal 12 ayat 48 berkata, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara, ada tanggung jawab atas setiap kekayaan yang Tuhan berikan. Ada contoh perumpamaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada orang yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Masing-masing dipercaya menurut kesanggupannya. Nah, Tuhan memberkati kita. Tuhan berkata dengan limpah. Tapi masing-masing orang berbeda takarannya. Karena Tuhan tahu seberapa besar kesanggupan kita. Dan Tuhan tidak ingin kita jatuh dalam dosa karena kelimpahan yang kita terima. Itu sebabnya mari gunakan semua kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita dengan bertanggung jawab. Supaya kita tidak terjatuh ketika kita menikmati kelimpahan yang dari Tuhan. Yang ketiga, mari gunakan kelimpahan yang Tuhan berikan untuk memberkati orang lain atau pelayanan yang kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 18 berkata, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Saudara, kalau Tuhan memberkati kita, artinya Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Tujuan Tuhan memberkati kita bukan supaya kita bisa berganti tas dengan merek-merek yang terkenal. Yang membuat kita merasa bangga ketika kita menenteng tas yang
mahal harganya. Tuhan memberkati kita supaya kita tidak hidup pamer dengan orang lain. Tuhan memberkati kita bukan supaya kita bisa menikmati kenyamanan untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan memberkati kita supaya kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan ingin supaya kita menjadi berkat di tempat di mana kita melayani. Supaya pelayanan semakin berkembang dan menjangkau banyak jiwa. Tuhan ingin ketika kita diberkati, kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan anugerah Tuhan. Sehingga lewat keberadaan kita, mereka bisa melihat Tuhan yang sangat luar biasa, yang melimpahkan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Mari jadikan berkat Tuhan yang kita terima untuk kita ini bisa bersuka cita karena kita dipercaya untuk mengelola milik Tuhan. Sukacita yang kita alami tidak didasarkan pada seberapa banyak yang kita punya. Namun kita bersukacita karena kita layak dipercaya oleh Tuhan dalam mengelola miliknya. Jangan menyalahgunakan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ketika kita menyalahgunakan, maka akan membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita bisa berkata cukup, kita bisa bertanggung jawab, bahkan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati, baik untuk orang-orang di sekitar kita maupun untuk pelayanan di tempat di mana kita melayani, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kita akan menjadi bersukacita. Namun kalau kita menyalahgunakan berkat Tuhan yang kita terima, itu akan membuat kita mudah sekali untuk jatuh dalam dosa. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, saudara, dampaknya akan sangat mengerikan di dalam keluarga kita. Saya berdoa kita menjadi orang-orang yang berhati-hati di dalam menggunakan kelimpahan berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin dipercaya Tuhan ketika Tuhan memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari tundukkan kepalamu dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau datang ke dunia ini untuk memberi kelimpahan di dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak berkekurangan. Dan dengan kelimpahan itu kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni kami ketika kami menggunakan kelimpahan itu dengan cara yang salah. Sehingga segala sesuatunya adalah untuk kami dan kami. Seringkali kami menomorduakan Engkau Tuhan ketika kami menggunakan kelimpahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengelola kelimpahan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami diberkati Tuhan. Supaya keluarga kami diberkati Tuhan. Bukan saja diberkati, tetapi kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih sudah bergabung dalam Aku dan Keluargaku. Saya berdoa firman Tuhan hari ini yang kita terima, membuat kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, mengelola setiap berkat Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Mari bertanggung jawab dan berhati-hati dalam menggunakan berkat Tuhan. Jangan sampai salah digunakan karena dampaknya akan sangat mengerikan. Selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.